masuk tentang pembahasan geografi. Sebelumnya saya jelaskan dulu, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Dan bagian-bagian dari geografi ini ada banyak. Salah satunya adalah geografi klasik sama geografi fisik. Dua itu berhubungan penting sama geografi induk. Geografi induk itu adalah geografi antara semua induk yang berhubungan dengan geografi yang ada di muka bumi ini. Salah satunya yang kita bahas adalah klimatologi. Klimatologi itu tentang cuaca, tentang struktur tanah, tentang kondisi alam, tentang alat-alat gunanya. Salah satu yang berperan dalam proses pengaturan cuaca, pemantauan cuaca di Indonesia adalah BMKG. BMKG berperan penting atas terjadinya beberapa hal yang akan terjadi dengan tentang cuaca, yang salah satunya hujan, bencana alam, dan yang lainnya. Geografi sebelumnya itu berperan penting dalam hal yang berhubungan dengan tentang struktur, tentang ekonomi juga bisa, karena di dalam pembelajaran geografi ada geografi ekonomi juga. Salah satunya yang kita permasalahkan adalah tentang masuk subtropis, dan kita ada bisa dipotong ya? Bisa. Subtropis. Tropis. Yes, salah. Iklim di Indonesia adalah iklim subtropis. Tropis. Indonesia tropis. Subtropis. Kayak gitu? Di sini nggak ada di belakang. Kayak mana cara potongnya itu? Ada, bisa. Indonesia adalah iklim tropis. Salah satunya saya akan menjelaskan tentang geografi iklim ya. Kalau di dalam perkuliahan diperdetailkan antara peralatan yang akan digunakan dalam melacak iklim dan apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah iklim itu terjadi. Kalau di persekolahan itu masih dalam teori, belum sampai praktek, karena ada dari pemerintah yang step by step antara penjerapan ilmu yang harus dilakukan antara SMA dan kuliah. Sebelum saya jelaskan tentang suhu. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu udara, temperatur, suhu panas, dinginnya di suatu tempat itu berpengaruh pada beberapa hal, yaitu pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung itu terdiri dari absorpsi, regresi atau difusi. Kalau pemanasan tidak langsung itu terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Faktor yang mempengaruhi suhu udara ada 10. Transformasi atmosfer, suhu datang sinar matahari, lama penyinaran, besar energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, refleks, muka bumi, dan pengaruh angin. Hal itu berhubungan erat dengan dengan iklim lainnya. Kenapa? Karena dari hal yang sebelumnya terjadi, dari hal yang kecil itu berpengaruh ke yang besar. Kelembapan udara, kandungan uang di udara disebabkan kelembapan udara. Uap tersebut berasal dari evaporasi dan filtrisasi penguapan dari tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembapan udara adalah hikrometer. Kelembapan udara ada yang dinamakan kelembapan mutlak, absolut, dan kelembapan relatif. Terus saya jelaskan tentang angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari atas permukaan daerah yang tekanannya udara tinggi atau rendah ke daerah yang tekanan udaranya lebih rendah, suhu tinggi. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gradientik barometrik, angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara dari sekitar kita melalui dua garis isobar, relatif permukaan, faktor tumbuhan, dan faktor jarak permukaan tanah. Jadi kencangnya atau tidaknya angin itu dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu kondisi alam, kondisi iklim di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam angin. Macam-macam angin salah satunya adalah angin tetap, angin periodik, musiman, dan angin harian.
Angin tetap itu adalah angin pasat dan angin anti pasat, dan angin barat dan angin timur. Angin periodik adalah angin darat dan angin laut, angin lembab dan angin gunung. Sedangkan angin periodik harian itulah angin terjun dan angin lokal. Pola angin tidak hanya satu, ada angin musim timur dan ada angin musim barat. Angin musim timur menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada bulan April dan bulan Oktober, karena angin bertiup dari Australia ke Asia. Sedangkan angin musim barat menyebabkan kabut. Kalau kamu pernah main ke daerah dataran tinggi, pasti melihat kabut. Ngomong-ngomong, tahu nggak apa sih kabut itu? Kabut itu segumpalan air yang berevolusi jadi uap. Kabut, ya saya jelaskan ya. Oke. Menurut buku, kabut adalah awan rendah yang ada di permukaan bumi. Sama seperti awan, kabut juga punya jenis-jenisnya. Apa saja saya akan jelaskan: kabut sawah, kabut konveksi, kabut industri, dan kabut pendingin. Terus saya akan menjelaskan lagi tentang curah hujan. Unsur yang terakhir ialah hujan. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentuk alami air dari massa udara yang tebal dan tipis telah mengalami konveksi di permukaan bumi. Bentuk air yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik, air, salju, bahkan es. Hujan dibedakan atas beberapa jenis, bisa berdasarkan intensitasnya, kejadian, dan waktunya. Kamu pasti bisa akan mendapatkan hujan yang lebat, gerimis, dan yang lainnya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan hujan-hujan berbentuk pada intensitasnya adalah hujan halus, hujan gerimis, hujan sebenarnya, hujan lebat. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum, Pak. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tipe iklim. Pertama, iklim matahari. Iklim matahari merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Menurut iklim matahari, iklim bumi terbagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Masih ingatkan yang terjadi di Indonesia ada dengan Korea Utara? Jelaskan tentang geografi klasik. Pengetahuan tentang geografi dikenal dari zaman kuno Yunani. Pada zaman itu, mitologi masih memberikan banyak pengaruh terhadap tentang pengetahuan tentang bumi. Pengaruh mitologi berkurang setelah ilmu alam mulai berkembang sejak abad ke-6. Dasar ilmu alam atau ilmu pasti mulai berbentuk pengetahuan tentang bumi. Penyelidikan tentang bumi mulai memanfaatkan logika. Pada sebelum Masehi, para filsafat dan sejarawan membentuk pandangan dan paham tentang geografi. Penjelasan tentang geografi masih bersifat sejarah, sedangkan penjelasan tentang sejarah bersifat geografi. Selain itu, tulisan tentang pembuatan peta bumi atau lukisan masih terbatas pada daerah-daerah tertentu. Pada masa sebelum Masehi, pengetahuan geografi hanya diberikan kepada hal yang diukur menggunakan ilmu matematika. Penjelasan tentang di ruang muka bumi sebagian besar digambarkan oleh pelancong konsep yang diberikan didasari oleh kejadian sejarah-sejarah yang dialami langsung atau tidak langsung oleh sejarawan. Selain penjelasan geografi, mulai membahas tentang gejala dan ciri-ciri dan manusia sebagai penghuni alam. Pertama yang saya akan jelaskan, geografi abad pertengahan. Pada abad pertengahan, penjelasan tentang geografi masih berupa laporan penjelajahan. Laporan ini terbagi menjadi laporan perjalanan darat dan laporan perjalanan laut. Pengetahuan tentang geografi diperoleh dan catatan perjalanan dan perdagangan dilakukan perdagangan antara negara dan benua. Selain itu, pengetahuan geografi juga diperoleh melalui pasukan perang yang melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah negara lain. Catatan perjalanan darat yang cukup memberikan banyak informasi tentang geografi dan catatan via Apia. Catatan ini menjelaskan tentang jalur perjalanan darat antara Roma dan Capua. Pada tahun 1950 Masehi, catatan yang lain juga memberikan informasi tentang geografi adalah catatan perjalanan jalur sutra. Catatan ini menjelaskan tentang jalur perjalanan darat dari Tiongkok ke Timur Tengah. Pada masa pertengahan, catatan perjalanan ini kemudian disebarluaskan ke berbagai negara atau kerajaan, sehingga terjadi kegiatan yang bertujuan untuk menemukan wilayah yang belum dikenal sama sekali. Dari yang saya jelaskan, ada yang ditanyakan? Sejauh ini masih belum. Catat aja. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih belum. Saya masih ingin merangkum apa yang Bapak jelaskan. Silakan.
kembali menjelaskan tentang iklim yang lebih luasnya. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentu iklim rata-rata berdurasi 30 tahun atau lebih. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak, dan perairan, serta kondisi air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Karakter dari pola iklim global dipelajari melalui klimatologi. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu dan angin, dan penguapan. Berdasarkan garis lintangnya, iklim di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi iklim kutub, iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim khatulistiwa. Iklim juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi kawasan, yaitu iklim benua, iklim bahari, iklim tundra, dan iklim gunung. Kondisi iklim dikendalikan terutama oleh atmosfer yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jenis faktor lingkungan yang mempengaruhi atmosfer yaitu bentuk rupa bumi, tutupan bumi, dan posisi kecampuran udara dari atmosfer. Dari yang saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini masih belum Pak, saya masih ingin merangkum apa yang dijelaskan barusan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah tentang iklim. Saya lanjutkan sebentar. Kemunculan istilah iklim tidak dapat dipisahkan oleh paleoklimatologi. Paleoklimatologi adalah studi tentang iklim kuno. Karena pengamatan langsung, iklim tidak tersedia sebelum abad 19. Paleoklimat disimpulkan dan dari variabel fungsi iklim yang mencakup bukti non-biotik seperti endapan yang terjadi di permukaan bumi dan bukti biotik seperti cincin pohon dan karang model iklim yang ada berunsur dengan rumus matematika. Sekarang di masa depan, perubahan iklim terjadi dalam rentang waktu yang panjang dan pendek dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pemanasan baru-baru ini dibahas oleh pemanasan global. Pemanasan global menghasilkan distribusi seperti contoh perubahan cuaca yang sangat cepat, suhu tahunan yang tidak lancar, yang atau tidak konsisten dengan garisnya, dan beberapa hal yang menyikapi akan yang saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan salah satu organisasinya adalah WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia, menjelaskan iklim normal sebagai titik acuan yang digunakan oleh pakar iklim untuk membandingkan perkembangan iklim saat ini dengan masa lalu dan yang dianggap normal. Sebuah iklim normal didefinisikan sebagai rata-rata klimatika dan elemen iklim, misalnya suhu. Selama periode 30 tahun, periode 30 tahun digunakan karena cukup lama untuk menyaring variasi anomali antara anomali, tapi juga cukup pendek untuk dapat menunjukkan perkembangan iklim yang lebih lama. WHO yang membentuk Komisi Teknis untuk Klimatologi pada tahun 1929 itu memenuhi komisi teknis yang menetapkan periode 30 tahun dari 1901 hingga 1930 sebagai referensi waktu untuk normalis standar klimatologis. Pada tahun 1982, WHO setuju untuk memperbarui normalis iklim, dan ini kemudian diselesaikan berdasarkan data satu iklim dari 1 Januari 1961 hingga 31 Desember 1990. Perbedaan antara iklim dan cuaca diringkas dengan kalimat populer. Iklim adalah apa yang kita harapkan, cuaca adalah apa yang Anda dapatkan. Sebagai rentan dalam waktu sejarah, ada sejumlah variabel yang hampir konstan menentukan iklim, termasuk lintang, ketinggian, proporsi tanah ke air, dan jarak antara laut dan pegunungan. Variasi variabel tersebut hanya berubah selama jutaan tahun karena proses seperti lempeng tektonik. Faktor penentu iklim lainnya lebih dinamis seperti sirkulasi, termolihan laut menyebabkan pemanasan 5 Celcius 9 Fahrenheit di Samudra Atlantika Utara dibandingkan dengan cekungan laut lainnya. Air samudera lainnya mendistribusikan kembali panas antara tanah dan air pada skala yang lebih besar. Kepadatan dan jenis tutupan vegetasi mempengaruhi penyerapan panas air, vegetasi air, dan curah hujan di tingkat regional. Perubahan kuantitas gas rumah kaca di atmosfer menentukan jumlah energi matahari yang disimpan oleh planet ini, yang menyebabkan pemanasan global atau pendinginan global. Variabel-variabel yang menentukan iklim sangat banyak
interiornya kompleks, tetapi ada kesepakatan umum bahwa standarisasi penggunaan variabel iklim memerlukan pemahaman garis besar minimal menyangkut faktor penentu perubahan iklim historis. Dari yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang komplain atau yang dari penjelasan yang ada yang dibingungkan? Lebih baik lanjut dulu Pak, karena rangkumannya mungkin masih ada lebih banyak lagi. Baik. Iklim terbagi 5, salah satunya adalah berdasarkan penerimaan radiasi, berdasarkan waktu pembentukannya, berdasarkan skala terjadinya, berdasarkan wilayah pembentukannya, berdasarkan ciri-ciri lingkungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu penerimaan radiasi. Metode yang paling kuno dan sederhana dalam pembagian iklim yaitu berdasarkan penerimaan radiasi. Pembagian iklim saya akan menutup pembahasan kita hari ini tentang geografi dan iklim. Saya akan menjelaskan pembahasan terakhir dari iklim, yaitu tentang model. Pemodelan iklim didasarkan pada fenomena-fenomena cuaca dan mekanisme fisis dan dinamis yang membentuk iklim. Dasar pemodelan iklim ditentukan dari cuaca rata-rata pada suatu kawasan dan kondisi atmosfer dalam jangka waktu yang lama. Pemodelan iklim juga dipandang dari perubahan cuaca harian dan musiman serta ketahanan suatu cuaca terhadap periode atmosfer. Penentuan model iklim juga dinilai berdasarkan kondisi iklim dari suatu cuaca. Nilai ekstrim dari cuaca merupakan nilai penyimpangan dan variasi yang sangat tidak normal dibandingkan kondisi cuaca pada kondisinya. Baiklah, saya akan menutup pembahasan kita tentang iklim dan geografi dan iklim. Akan menutup pembahasan kita tentang geografi dan iklim. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang Baik, dari yang saya rangkum ini, sepanjang yang saya lihat, ini kan berdasarkan teori dari geografi yang sudah ada tertera di buku dan beberapa pendapat oleh ahli. Nah, sepanjang yang kita ketahui selama ini, apa yang terjadi di bumi ini itu kan sudah ada riset yang dilakukan, dan pada dasarnya kita banyak ketahui kalau bentuknya suatu bentuk dari tata surya itu sendiri kan menjelaskan kalau bumi itu berbentuk seperti bundar. Nah, dari penjelasan yang Anda berikan juga gitu kan sebenarnya berdasarkan teori di mana sudah turun-temurun diajarkan, di mana juga dari turun-temurun itu sendiri dari masa kuno. Ya, yang diajarkan dari dengan kita sendiri itu kan bahwa itulah dasarnya. Nah, pada era sekarang seperti saat ini banyak pendapat oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang berstatement bahwa bumi itu bentuknya datar. Nah, menurut Anda sendiri penjelasan seperti apa yang cocok untuk memberikan pencerahan terhadap orang-orang yang gimana ibaratnya pandangan dua arah lah terhadap orang yang berpikir kalau bumi itu datar dan bumi itu bundar. Mungkin Anda bisa menjelaskan. Kalau pendapat itu sering terjadi, saya sering dengarkan. Karena yang membuat salah satu peluang oknum dan kelompok-kelompok yang membuat pendapat yang berkata bahwa iklim dapat seperti itu, yang saya dengarkan banyak juga, lumayan, dari beberapa oknum dan beberapa kelompok bahwa yang mengatakan bahwa bumi itu datar, dan beberapa hal yang disebabkan banyak, salah satunya yang katanya yang ada beberapa kapal tahun 2019, ada kapal dari Yunani yang ingin menuju ke laut lepas yang menuju kutub utara, itu dihalang langsung oleh tentara internet saat menuju ke laut lepas di arah kutub utara dengan alasan yang tidak konsekuen. Itu menimbulkan beberapa pendapat lain yang dikeluarkan oleh beberapa yang menguatkan kelompok-kelompok bumi datar bahwa itu adalah Antartika, itu adalah dinding dari bumi kita ya, dinding dari bumi kita.
Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Karena PBB dulu pernah memutuskan bahwa tidak ada kapal kargo atau kapal umum dari suatu negara yang boleh melewati batas maksimal kelautannya. Itu berarti bahwa Antartika itu adalah jalur merah yang tidak boleh dilewati oleh kapal-kapal lain tanpa kecuali oleh negara yang punya maaf itu Cina, Prancis, Amerika, Inggris, Jerman. Dari hal itu ingin dikuatkan kembali oleh beberapa pendapat, tapi dari ahli geografi itu mematahkan bahwa setiap negara, setiap organisasi kongres itu mempunyai peraturan yang harus diikuti oleh negara lain, mau dan mau harus diikuti, karena itu telah melanggar yang dilakukan beberapa negara dan membocorkan data. Karena di beberapa negara termasuk PBB, di setiap daerah itu mempunyai seperti kawasan yang harus dilalui untuk beberapa hal, untuk seperti kepentingan PBB, seperti kepentingan NATO yang harus diizin langsung oleh beberapa organisasi. Dan salah satunya seperti yang pernah kita lihat bahwa roket menguat tentang teori bumi datar adalah beberapa kelompok yang melihat proses peluncuran roket SpaceX NASA dari Amerika Serikat yang pada dasarnya mereka menjurung ke atas, tapi itu dinyatakan gagal, dan 2 kali dinyatakan gagal. Hal itu disebabkan dengan alasan teknis. Tapi pada dasarnya, menurut penganut bumi datar, bahwa bumi ini itu punya bendungan di atas. Jadi kita ini seperti kubah, yang kubah itu nggak impossible, yang nggak akan masuk akal untuk dilewati oleh manusia, karena itu udah terbuat dari partikel kristal yang menyebabkan kerusakan parah pada roket tersebut. Dan salah satunya adalah timbul pemikiran seperti gini, apabila bumi itu bulat, akan ada pemikiran yang keluar dari beberapa kelompok. Apabila bagi saudara kita yang beragama Muslim akan mengarah kiblat bagi saudara-saudara kita yang Muslim, apabila sholat itu menghadap kiblat. Tetapi menurut orang teori bumi datar, itu kita bisa membelakangi kiblat. Kenapa? Dalam posisi bumi itu bulat. Kalau kita menghadap ke utara, kalau kiblat itu hadapnya ke utara, kita bisa menghadap ke belakang sholat. Karena di arah selatan itu akan berbalik lagi, kiblat itu akan berbalik lagi, dan itu yang didebatkan oleh beberapa oknum. Tapi diperdebatkan dari oknum-oknum kelompok oleh bumi datar. Jadi sampai sekarang bumi datar atau bulat itu masih diperbincangkan dan masih dicari kebenarannya. Sampai situ ada yang mau ingin ditanyain? Mungkin karena saya sendiri ilmunya masih terlalu dangkal, saya juga tidak tahu mana yang harus kita pegang prinsipnya. Jadi untuk sekarang saya hanya menerima ilmu saja, menerima masukan apa yang barusan Bapak sampaikan. Untuk pertanyaan sendiri mungkin belum ada sejauh ini, karena saya berusaha menangkap apa yang dibicarakan saja. Mungkin itu saya. Terima kasih. Baiklah, kita tutup pembahasan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.